Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Mereka yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio. Tiga hakim ditangkap Kejaksaan Agung lantaran diduga menerima suap dan gratifikasi. Para hakim tersebut terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan sang kekasih Dini Sera Afrianti. Dalam penangkapan ini, Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara Ronald Tanur karena terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur. Selain mengamankan hakim, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah dari 4 kediaman para tersangka. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LF. Sementara itu, Mahkamah Agung menghormati proses hukum terhadap 3 hakim PN Surabaya terkait kasus suap atau gratifikasi dalam perkara Ronald Tanur yang tengah dilakukan oleh Kejagung. Mahkamah Agung juga memberhentikan sementara 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur pada Juli lalu. Seperti diketahui, vonis bebas Ronald Tanur yang digelar di PN Surabaya di bulan Juli lalu menuai reaksi publik karena dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan. Hakim menilai Ronald tidak terbukti membunuh atau menganiaya kekasihnya, wanita asal Sukabumi, Jawa Barat, Dini Sera Afrianti hingga tewas. Padahal jaksa sebelumnya menuntut Ronald hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Terbaru, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur di kasus dugaan pembunuhan terhadap Dini Sera. MA menganulir putusan dari vonis bebas menjadi hukuman 5 tahun penjara. Penangkapan Hakim PN Surabaya menambah catatan kelam bagi kalangan wakil Tuhan yang terlibat kasus suap. Lantas, benarkah OTT Hakim di PN Surabaya menunjukkan masih lemahnya pengawasan praktik pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan hakim? Benarkah penghasilan minim para pengadil memicu hakim menggadaikan integritas dan menerima suap? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, menjadi sangat miris pemirsa ketika 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terjaring OTT terkait vonis yang diberikan untuk Ronald Tanur. Ini saja sudah menjadi sorotan. Bagaimana mungkin untuk kasus yang luar biasa pembunuhan tapi bisa dipermainkan pemirsa dengan suap dengan angka yang fantastis. Yang kedua, bukan untuk menghubung-hubungkan. Tapi kita baru saja mengingat bahwa hakim mengadakan aksi solidaritas untuk menuntut remunerasi gaji pemirsa karena mereka merasa harus mendapat lebih layak dari apa yang didapatkan saat ini pemirsa. Tapi ternyata etik dari hakim tersebut disorot seluruh Indonesia. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dosen Fakultas Hukum UI sudah hadir bersama saya di sini, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Aristo. Waalaikumsalam, Mbak Ya. Ica, selamat malam. Saya sudah tersambung dengan 2 narasumber kita, yakni adalah juru bicara Mahkamah Agung Yang Mulia Yanto dan juga mantan Hakim MA Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Yanto terlebih dahulu. Yang Mulia, boleh diberikan tanggapan. Ini menjadi concern seluruh Indonesia, OTT Hakim, angkanya fantastis. Bagaimana MA menanggapinya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebagaimana kita ketahui pada tanggal 23 hari Rabu kemarin 2004 telah terjadi kegiatan penggeledahan, penyitaan dan diikuti dengan penangkapan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung terhadap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, bahwa terhadap peristiwa tersebut Mahkamah Agung
menghargai dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Baik, tapi boleh dijelaskan juga di sini Yang Mulia, supaya tidak ada kesalahan persepsi dari masyarakat. Sebenarnya kasus berjalan ini sudah dilakukan ya di tingkat KY ya, bahwa pada akhirnya di tanggal 23 Oktober kasasi dari jaksa dikabulkan sehingga Ronald Tanur tidak bebas, atau bagaimana detailnya Yang Mulia? Ya, terima kasih bahwa pada tanggal 22 Oktober itu perkara kasasi Ronald Tanur itu sudah diputus oleh Majelis Kasasi, dan kasasi daripada jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya dikabulkan, di mana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan telah dijatuhi pidana selama 5 tahun, Mbak. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 23 ada peristiwa penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan. Baik, Ya. Yang Mulia, ketika kasasi tersebut dikabulkan, sebelum ada OTT, status dari 3 hakim ini apa? Diberhentikan tapi secara hormat, betul begitu? Oh, belum, bukan. Oh, belum. Dia ada rekomendasi dari KY untuk MKH. Nah, oleh karena perkara tersebut masih berjalan, maka untuk menghindari intervensi dan menjaga independensi hakim, maka Mahkamah Agung menunggu putusan kasasi inkrah lebih dulu. Nah, ternyata dalam perkembangannya perkara diputus pada tanggal 22 Oktober. Namun ternyata di tanggal 23 Oktober terjadi peristiwa kegiatan penyitaan, penggeledahan yang diikuti penangkapan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Sehingga dengan demikian ya harus proses hukum, sehingga proses etiknya berhenti menunggu proses hukum, demikian. Yang Mulia, sederhananya MA sebenarnya itu paham atau tahu tidak, atau sudah tercium tidak bahwa 3 hakim ini main mata dengan kasus pembunuhan? Ya, tidak tahu, Mbak. Mahkamah Agung kan tidak tahu. Ya, seperti kasus sebelumnya kan, tatkala sudah masuk ranah hukum, maka kemudian pembelaan mereka dilakukan di proses pidana, dan kalau terbukti di pidana, sehingga dengan demikian mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, ini Pengadilan Negeri Surabaya, ini hakim-hakim top semua ini Yang Mulia, betul? Ya, rata-rata kalau sudah menjadi hakim di kelas 1A khusus itu rata-rata hakim senior yang pangkatnya 4C, 4D, kurang lebih begitu. Oke, sekarang saya ke Bang Arista, boleh ditanggapi. MA tidak mencium ini ada upaya main mata dengan hukum. Ini kasus pembunuhan, mereka hakim senior Pengadilan Negeri. Bang Aristo. Ya, begini, sebenarnya Mahkamah Agung itu kan mempunyai instrumen badan pengawasan ya. Mahkamah Agung juga punya yang namanya aplikasi Siwas itu. Jadi masyarakat juga bisa mengadu kepada Mahkamah Agung. Tapi kan pertanyaannya mungkin Mahkamah Agung kan tidak bisa memelototi satu persatu. Itu yang pertama. Tapi yang lebih fundamental lagi sebenarnya, perkara hakim ini jual beli putusan itu kan bukan hal yang baru di dunia hukum Indonesia. Ya, di dalam literatur atau orang yang berpraktek lah litigasi yang pernah ke pengadilan pasti tahu itu terjadi. Dan perkara ini ya underlining ya mempertebal dugaan itu yang tadi Mbak Caca mengatakan di opening statementnya. Bayangkan ya perkara pembunuhan ya perkara pembunuhan itu bisa diintervensi oleh uang. Kalau dugaan ini kan ada dugaan kuat ya, kan masih penyidikan, ada penangkapan. Coba bayangkan bagaimana perkara-perkara yang moralitasnya di bawah itu. Maksudnya apa? Misalnya perkara penipuan atau perkara bisnis. Iya, ada tendensi pasti ke arah sana. Nah, ini adalah PR besar ya. Dan ini harus diperangi sama-sama, harus ada upaya sistematik ya. Mahkamah Agung oke, memang sudah ada progres ya. Walaupun kita harus kasih catatan juga, Mahkamah Agung ada hakim agung yang masih terjerat, bahkan sekretaris Mahkamah Agung 2 ya, 2 terjerat karena bermain perkara. Ini persoalan yang sangat besar, Mbak Caca. Dan ini harus diperangi sama-sama.
Ya KY misalnya juga komisi yudisial padahal dibentuk pada saat reformasi untuk menangani yang begini nih. Baik. Ya. Cuman KY ini kan tidak bergigi juga. Pada Baik. akhirnya ketika mau memecat hakim, dia harus kompromi dengan Mahkamah Agung. Harus ada yang namanya sidang MKH sama-sama. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Yanto. Baik, sekarang saya ke Prof Gayus. Prof Gayus, ini di sini kalau kasus hukum saja dengan moralitas yang paling maksimal, kasus pembunuhan bisa dipermainkan, jual beli putusan, apalagi kasus-kasus lain, Prof Gayus. Ya, tentunya kita sangat menyesalkan kejadian ini. Tetapi kan sebenarnya berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya ini. Saya akan mengatakan kalau tidak ada yang minta, tidak ada yang memberi. Ini semua pihak harus terkena. Advokat juga jangan merasa bahwa advokat itu tidak berperan. Ya. Advokat berperan juga banyak. Dalam kasus ini pun saya pikir berperan. Jadi tidak ada perbedaan tindakan hukum terhadap semua aparatur, baik hakim, penegak hukum lainnya, polisi dan jaksa, juga advokat yang sekarang masuk penegak hukum itu juga tidak ada yang kebal hukum ya, semuanya terkena masalah-masalah hukum seperti ini dan tindakannya sama saja baik pihak hakim maupun yang lain. Nah, persoalannya di MA, kalau tadi juru bicara MA mengatakan memang konsep pengawasan itu baik, konsep penindakannya ada oleh hakim MK. Saya juga pernah menjadi hakim MK di MA. Tetapi persoalan yang lain adalah tidak ada pencegahan. Bentuk pencegahan seperti apa yang harus dilakukan? Ini juga perlu satu pemikiran dari dulu saya cuatkan. Masih ada bentuk pencegahan. Pencegahannya tidak hanya berupa peraturan, tapi masih ada lembaga pencegahannya. Sehingga informasi yang akan terjadi perkara ini yang tadi pertanyakan apakah MA tahu atau tidak tahu. Mestinya informasi dinas pencegahan ini, satuan pencegahan ini sudah bisa bergerak. Tetapi ada satu hal yang saya perlu ingatkan, kalau dengan istilah OTT itu saya pikir nggak tepat ya, OTT hakim dalam perkara 3 hakim ini. OTT itu atau disebut seringkali entrapment ya, itu kan penjebakan, dijebak baru tertangkap sebagai bentuk OTT. Ini sudah berjalan, sudah banyak persidangan dilakukan sampai di Mahkamah Agung, proses kasasi jaksa JPU karena ini bebas, maka tidak ada banding langsung ke Mahkamah Agung. Nah, apa tepat kalimat yang beredar sekarang ditangkap OTT, OTT atau jebakan ini atau entrapment ya, saya pikir nggak tepat istilahnya. Tetapi kalau tindakannya tentu sudah tepat, tidak ada perbedaan antara penegak hukum satu dengan yang lainnya. Itu kira-kira aja tadi juru bicara Mahkamah Agung masih juga memperhatikan kondisi ini sebagai contoh. Baik, nanti sesaat lagi Pak juru bicara dari MA nanti akan menjawab. Oke, ini ada 3 hakim yang saat ini sudah diterbangkan ke Jakarta untuk ditelusuri bagaimana ini uang dari mana, apakah lebih dari ini pemirsa. Lantas Ketua PN Surabaya apakah juga akan diperiksa oleh MA? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.